sungguh besar, karyamu sungguh bajai, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu mampu bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku.
Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, kami berharga. Oh, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Indah telah ku terima kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan dengan kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati terima kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik,
Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik Bapa. Engkau mulia, mulia namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, kau dambaan hatiku, ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, kau dambaan hatiku, Yesus, kau dambaan hatiku, Yesus, kau dambaan hatiku. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan. Haleluya. Sedangkan Tuhan, Engkau mengajari kami lagi dengan perkataan dan hikmat-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom semua, selamat pagi. Sama ye. Sudah ya? Shalom semuanya. Belum. Baik, puji Tuhan. Yang mau sharing pagi ini?
Salam jelita. Jelitanya itu oh tidurnya. Baik, puji Tuhan. Oke. Salam yang di radio. Ada ya? Hah? Ada. Oke. Kita mulai lagi ya. Memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Setelah kerusakan selama beberapa ribu tahun, manusia menjadi mati rasa dan dungu. Manusia telah menjadi setan yang menentang Tuhan. Sampai ke taraf pemberontakan manusia terhadap Tuhan telah didokumentasikan dalam buku-buku sejarah. Dan bahkan manusia itu sendiri tidak mampu menceritakan dengan lengkap tentang perilakunya yang suka memberontak. Karena manusia telah begitu dalam dirusak oleh iblis dan telah disesatkan oleh iblis sampai sedemikian rupa hingga dia tidak tahu kemana harus berpaling. Bahkan sekarang pun manusia masih mengkhianati Tuhan. Ketika manusia melihat Tuhan dan mengkhianatinya, dan ketika dia tidak dapat melihat Tuhan, dia juga mengkhianatinya. Bahkan ada orang-orang yang setelah menyaksikan kutukan Tuhan dan murka Tuhan, tetap saja mengkhianatinya. Jadi aku katakan bahwa akal manusia telah kehilangan fungsi aslinya. Dan hati nurani manusia juga telah kehilangan fungsi aslinya. Manusia yang kulihat adalah binatang liar dalam wujud manusia. Dia adalah ular berbisa dan tidak peduli seberapa menyedihkan dia berusaha menampilkan dirinya di depanku. Aku tidak akan pernah berbelas kasihan terhadapnya. Karena manusia tidak memahami perbedaan antara hitam dan putih, perbedaan antara kebenaran dan yang bukan kebenaran. Akal manusia begitu kebas, ya, sampai kebas ya. Tetapi dia masih ingin mendapatkan berkat. Kemanusiaannya begitu rendah, tetapi dia masih ingin memiliki kedaulatan seorang raja. Dia akan menjadi raja untuk siapa? Dengan akal seperti itu. Bagaimana mungkin manusia dengan kemanusiaan seperti itu duduk di atas tahta? Namun seperti itulah yang kita lihat kan, kondisi manusia gitu. Ya, keadaan benar-benar seperti yang diceritakan tadi itu, saudara. Manusia pada umumnya demikian gitu. Ya, bukan saja di dunia di dunia sekuler ya, di dunia rohani itu juga demikian gitu. Jadi itu sebabnya saudara, perkataan ini, firman ini ditujukan kepada manusia. Dan kalau ditujukan kepada manusia berarti siapapun ikut di dalamnya gitu. Itu sebabnya saudara, firman ini adalah firman penghakiman bagi seluruh alam semesta. Ya. Manusia benar-benar tidak punya rasa malu. Dia adalah makhluk celaka yang sombong. Bagi engkau semua yang ingin mendapatkan berkat, kusarankan agar engkau semua mencari cermin terlebih dahulu dan memandang cerminan buruk dirimu sendiri. Apakah engkau memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja? Apakah engkau memiliki wajah seorang yang bisa memperoleh berkat?
belum ada sedikit pun perubahan dalam watakmu, dan engkau belum menerapkan kebenaran apapun, tetapi engkau masih mengharapkan hari esok yang luar biasa, engkau menipu dirimu sendiri. Ya, coba perhatikan saudara, kata-kata ini saudara sungguh memang tidak terbantahkan gitu. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan perkataan ini, bagaimana respon kita gitu ya? Apa respon kita? Apakah kita membenarkan diri? Apakah kita mengatakan aku bukan salah satu dari situ? Bukankah boleh kita mengatakan bahwa kita adalah salah satu dari yang dikatakan itu, saudara? Saudara, perkataan ini bukan untuk bukan untuk menganggap remeh kita, saudara. Bukan. Namun tujuan daripada perkataan ini adalah untuk menunjukkan sifat asli manusia yang sudah rusak gitu. Kalau kita mengatakan aku bukan itu, aku bukan seperti itu gitu, maka itu bukan pikiran Kristus, saudara. Karena pikiran Kristus itu menanggung gitu. Karena walaupun dia Allah gitu, walaupun dia tidak berbuat dosa gitu selama dia hidup, namun dia tanggung gitu. Itulah kehidupan yang dia berikan kepada kita, saudara. Jadi tujuan daripada perkataan-perkataan sekalipun rasanya kalau kita lihat dari kacamata kita sendiri, perkataan ini rasanya melemahkan kita gitu. Tapi kalau kita telusuri kembali gitu, bukankah seringnya begitu gitu? Nah, saudara, tujuan daripada perkataan ini sebetulnya adalah untuk menyadarkan kita gitu. Bukan untuk, memang di satu sisi saudara, ya itu adalah kebenaran gitu. Tapi selain hal yang kita bayangkan tentang firman ini, saudara, tujuan firman ini juga untuk menguji setiap manusia gitu. Dengan perkataan ini masih timbul nggak rasa membenarkan diri gitu? Atau dengan mendengarkan perkataan ini seseorang itu pasif nggak? Dia akan berkata begini, kalau begitu rumit sekali gitu. Ada orang yang begitu ya, begitu mendengarkan perkataan yang baru gitu ya, pagi gitu, terus kayak apa ya, belum selesai yang satu sudah datang yang satu gitu. Kita belum mengerti yang satu sudah datang pelajaran yang baru gitu. Apa sih tujuannya semua perkataan ini gitu. Jadi dari kita mendengarkan perkataan ini ya, ketika kita mendengarkan, kalau seseorang itu benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan belajar mengerti apa sih tujuannya perkataan ini gitu. Untuk apa sih kami pelajari perkataan ini? Apa sih dampaknya daripada firman ini untuk kehidupan yang akan datang gitu? Apa sih yang diharapkan Tuhan dari saya gitu? Itulah orang yang mau, kenapa? Itulah yang diharapkan Tuhan dari orang yang
benar-benar serius untuk mengikuti jalannya Tuhan gitu. Dia sedang mengajari kita gitu. Yang mengajari kita itu adalah firman. Kita berhadapan dengan firman. Firman itulah yang nyata, saudara, sebetulnya. Jadi selama ini, saudara, memang manusia itu tanpa sadar telah menyembah khayalan gitu, saudara. Telah menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Walaupun dia menyebut Tuhan. Karena manusia itu hanya sekedar menyembah tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Dari mana orang bisa mengenal Tuhan? Kalau mereka tidak mendengarkan firman-Nya. Bagaimana mereka mendengarkan firman-Nya? Kalau mereka hanya ingin mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Bagaimana mereka bisa mendengarkan perkataan yang baru kalau mereka menolak kebenaran yang baru? Mereka telah membatasi Tuhan gitu. Coba renungkan setiap perkataan ini, saudara. Orang ingin memasuki sesuatu yang baru. Orang ingin setelah dia mati, dia masuk kerajaan sorga. Tapi dia tidak mengerti apa kerajaan sorga. Orang dengan yakin akan pergi ke sorga, akan mengalami pengangkatan. Tapi tidak tahu, sesungguhnya tidak tahu. Sorga itu sebetulnya apa sih? Gitu. Orang bisa berbicara mengenai langit baru, bumi baru. Mereka yang menginterpretasikan sendiri apa itu langit baru, bumi baru. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjelaskannya. Karena apa, saudara? Karena mereka sudah membuat benteng sendiri. Mereka sudah mendefinisikan kalau Tuhan itu datang, maka Tuhan itu harus seperti ini. Tuhan itu harus laki-laki. Dia harus punya rambut ikal atau apa. Terus matanya kayak gini gitu. Karena mereka sudah membuat rupa di kalender gitu. Atau di foto-foto apa yang mereka buat gitu. Coba lihat kan semuanya kan hampir mirip kan, semua gambaran tentang Tuhan kan begitu kan. Pada umumnya kan. Lalu ada orang yang katanya melihat penglihatan. Oh, Yesus itu seperti ini gitu. Mereka lupa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pun rupanya sudah berubah-ubah, saudara. Mereka mengenal Yesus setelah bangkit dari antara orang mati adalah ketika dia berfirman, ketika dia mengatakan sesuatu yang pernah mereka dengarkan. Yohanes mengenal suara anak manusia itu karena pernah dia dengar suara itu. Dia ingat, padahal itu sudah ada sekitar 50 tahun yang lalu, saudara. Jadi hanya orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan yang bisa mendengarkan suara itu di akhir zaman, saudara. Berarti, saudara, kalau Yohanes mengenali setelah 50 tahun, berarti kita juga akan mengenali suara itu, saudara. Kapanpun gitu. Bahkan ketika kita itu sudah ada di dunia roh sekalipun, saudara, kita nggak di dunia materi lagi, maka kita bisa mengenali suara itu, saudara.
Jadi dari perkataan ini saudara, dari perkataan-perkataan yang kita dengarkan ini saudara, selalu perhatikan saudara respon saudara. Kira-kira kalau saudara bosan gitu dengan perkataan-perkataan itu baik nggak? Betul nggak kayak gitu? Kalau saudara mulai bisa dengan tenang mendengarkan gitu, ke arah mana ini dia mau bicara, apa tujuannya ya gitu. Maka disitulah kita akan diberikan pengertian saudara. Terlahir di negeri yang najis seperti itu, manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat. Dia telah dipengaruhi oleh etika feodal dan telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Saudara, kalau dikatakan tanda kutip itu saudara, sebetulnya saudara pengajaran-pengajaran yang selama ini dikatakan institusi tinggi, sebetulnya saudara sedikit banyak telah merusak gitu sebetulnya. Sangat merusak sebetulnya tatanan masyarakat, pola berpikir. Coba lihat. Namun kita tidak bisa menghindar saudara. Kita tidak bisa langsung mengatakan kepada anak kita gak usah sekolah gitu. Gak bisa. Karena kalau kita katakan mereka tidak sekolah, apakah kita bisa membimbing mereka? Kalau kita lepaskan mereka dari yang satu, sudah ada penjara berikutnya. Karena apa saudara? Karena memang kerusakan itu sudah menyeluruh gitu. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita mendengarkan firman ini saudara, maka akan ada satu generasi yang baru. Ketika kita sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita menerima perkataan Tuhan sudah datang aja sulitnya minta ampun saudara. Apalagi kita dibawa lagi dalam perjalanan. Harusnya saudara, ketika kita sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, harusnya kan kita sudah dibawa naik gitu. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab yang harusnya saudara kita dengan mudah sudah melewatinya karena sudah ada di sana gitu. Kalau kita mengikuti pekerjaan Tuhan saudara, kalau Tuhan itu sudah sampai di posisi A gitu, maka sebetulnya kita itu tinggal ngikut saja gitu. Berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tidak terus dengan keadaan kita yang lama. Namun cobalah perhatikan saudara, keadaan diri kita saudara. Coba betapa sebetulnya kita ini masih di dunia ini gitu. Lalu dengan kondisi seperti itu saudara, apakah kita membuat satu kemajuan gitu? Kemajuan apa sih yang dimaksud? Kalau kita itu mulai merenungkan setiap perkataan ini, sebetulnya disitulah letak kemajuannya gitu. Kalau kita mulai terus maju ke depan gitu, kalau kita terus memperbaiki sikap duduk kita di hadapan Tuhan gitu, maka itulah suatu kemajuan gitu. Mendengarkan, lalu akal kita itu mulai berubah saudara. Kalau tadi katakan akalnya sampai kebas katanya gitu.
Kebas itu kan menuju mati rasa kan. Coba saudara lihat ya apa yang terjadi gitu ya. Kalau saudara lihat, perhatikan apa yang terjadi bangsa kita di seputar pemilu itu saudara. Sebetulnya udah jelas-jelas sekali sebetulnya terjadi banyak sekali pelanggaran. Dengan aplikasi yang ada, dengan ini. Tapi karena memang sudah diplot gitu. Harus memenangkan pasangan tertentu gitu. Mau gimana pun caranya. Akan kompromi. Ya sudah kelihatan gitu. Ya supaya tidak terjadi kekacauan gitu. Sudah ada kekacauan terjadi, diadu lagi saudara. Sulit sekali memang saudara. Ketika kebenaran itu mau ditegakkan gitu. Itu yang terjadi saudara. Itu dari dulu saudara. Ketika muncul misalnya orang yang mau mengatakan kebenaran, itu pasti saudara. Pasti diserang habis-habisan. Dan gak aman bagi mereka. Tapi karena sifatnya kebenaran itu selalu lebih baik mati. Jadi orang yang mencintai kebenaran itu begitu saudara. Ya tentu saudara, kebenaran dari hati nuraninya ya. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam dusta, dalam kebohongan. Karena dia tahu, orang-orang yang berhikmat saudara akan tahu, tak akan ada gunanya. Itu tidak akan karena mereka telah belajar dari sejarah gitu. Makanya mereka tetap memperjuangkan gitu. Pemikiran terbelakang, moralitas yang rusak, pandangan hidup yang jahat, falsafah hidup yang menjijikkan, keberadaan diri yang sepenuhnya tak berguna, dan adat istiadat serta gaya hidup yang bejat. Semua ini telah sedemikian parahnya memasuki hati manusia dan telah sangat merusak dan menyerang hati nuraninya. Saudara, itu sebabnya saudara ketika ada yang mengingatkan gitu ya, ketika diingatkan oleh firman saudara, maka sebetulnya reaksi yang dimunculkan oleh seseorang adalah gambaran daripada seberapa dalam rusaknya seseorang itu. Makanya saudara, dengan firman ini saudara, inilah sebetulnya Tuhan yang sejati saudara. Firman ini sebetulnya, firman ini hidup saudara. Jadi sebetulnya kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada firman. Kita datang kepada Tuhan itu tidak nyata saudara. Kita menyembah Tuhan, bayangan kita itu hanya satu gitu. Kalau kita datang kepada firman saudara, disitulah baru kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu kayak gini. Oh ternyata kekudusan Tuhan itu kayak gini ya. Oh kesempurnaan Tuhan itu kayak gini ya. Barulah kita tahu arti daripada bertobat gitu. Bertobat adalah kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, seperti yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi kalau kita datang kepada firman, disitulah kita tahu saudara, apakah kita itu sudah benar mengikut Tuhan atau tidak. Cobalah lihat diri kita gitu.
Coba kita lanjut dulu ya. Akibatnya manusia menjadi semakin jauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari. Dan tidak seorang pun yang akan rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bayangin tuh, tidak seorang pun yang akan rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Yang paling sulit diserahkan itu apa, saudara? Harga diri. Iya, yang paling sulit itu. Tapi untuk sampai ke situ, saudara, ada banyak hal yang diperhadapkan kepada hidup kita. Bisakah kita serahkan? Lalu kalau nggak bisa, apa sikap kita? Lalu kalau kita nggak rela menyerahkan sesuatu yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan, untuk menerima warisan kita dari Tuhan, untuk menerima hidupnya Tuhan yang sesungguhnya, orang memang benar-benar harus menjual segala miliknya. Iya. Tapi saudara, untuk sekarang ini saudara, itu masih abstrak saudara. Karena kita serahkan kepada Tuhan, emang Tuhan itu kelihatan, emang Tuhan itu dalam gereja gitu. Justru Tuhan ada di luar gereja. Tuhan itu mengatakan manusia adalah bait sucinya. Jadi ketika dikatakan kita serahkan semuanya, apakah yang dimaksud kita itu jadi tak punya apa-apa gitu? Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Apakah kalau misalnya si pemuda yang kaya itu jual semua lalu ikut Tuhan, apakah dia itu menjadi menderita? Harusnya kan tidak, karena dia bersama dengan Tuhan. Pernahkah murid-muridnya kekurangan ketika bersama dengan Tuhan? Tidak. Lihat setelah Tuhan meninggalkan mereka, lihat apa yang mereka peroleh. Bukankah mereka itu sangat kaya harusnya? Bayangkan saudara, harta itu dibawa ditaruh di kakinya Petrus saudara. Baru jual ladang, uang hasil jual ladang dikasih. Kan gitu. Bukan 1-2 orang, itu berlimpah saudara. Mungkinkah Petrus itu, karena pada waktu itu saudara, kan gambaran Tuhan Yesus itu masih sangat nyata dalam pikiran mereka. Beranikah mereka menyalahgunakan harta jemaat itu, sekalipun mereka berhak untuk itu? Tidak kan? Tapi coba saudara lihat betapa kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang sekarang gitu ya, yang memamerkan segala miliknya gitu. Apakah lebih tepatnya mereka itu dikatakan pendusta daripada penyampai kebenaran gitu? Karena apa? Mereka tidak pernah hidup seperti yang mereka teladani gitu. Lalu apakah orang tersebut layak disebut sebagai penyembah Tuhan gitu? Layak nggak? Layak nggak? Nggak layak sebetulnya kan. Tapi orang-orang seperti itulah yang dikejar-kejar oleh manusia.
oleh umat Tuhan gitu. Mereka dijadikan Tuhan gitu. Dan orang itu pun menerima pujian manusia itu. Lihatlah betapa rusaknya, makin rusaknya kan. Lalu kadang-kadang kita pun punya pemikiran seperti itu. Tidak seorang pun yang akan rela taat kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, tidak seorang pun yang akan rela mencari penampakan Tuhan. Sebaliknya, di bawah wilayah kekuasaan iblis, manusia tidak melakukan apapun selain mengejar kesenangan, menyerahkan diri mereka pada kerusakan daging dalam kubangan lumpur. Bahkan ketika mereka mendengar kebenaran, mereka yang hidup dalam kegelapan tidak berpikir untuk menerapkan kebenaran tersebut. Mereka juga tidak ingin mencari Tuhan, bahkan sekalipun mereka telah melihat penampakannya. Bagaimana mungkin seorang manusia yang begitu bejat memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Bagaimana mungkin seorang manusia yang begitu merosot martabatnya hidup dalam terang? Coba lihat saudara. Kalau kita mendengarkan perkataan ini saudara, lalu kita akan mulai sadarkan akan kebutuhan keselamatan. Lalu saudara, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan ini? Atau kira-kira kalau mereka mendengarkan perkataan ini, kira-kira mereka mau mendengarkan enggak? Pasti saudara, tembok yang pertama, gerbang yang pertama ini sangat sulit mereka masuki. Butuh waktu yang panjang sekali. Butuh waktu mereka ketika mereka diserahkan dulu saudara kepada kedagingan mereka sampai pada titik tertentu. Diserahkan dulu mereka kepada kegagalan demi kegagalan. Sampai pada akhirnya saudara, mereka mau membeli kebenaran ini saudara. Mengubah watak manusia dimulai dengan mengetahui hakikat dirinya dan melalui perubahan dalam pemikiran, natur, dan pandangan mentalnya, yakni melalui perubahan yang mendasar. Perhatikan saudara ya. Jadi saudara, semua tadi yang dikatakan itu saudara, kenapa dikatakan semua manusia? Supaya semua kita di sini mau mendengarkannya. Jadi ketika dikatakan semua manusia, langsung yang paling pertama saudara disasar adalah diri kita. Jadi langsung saudara, lewat firman ini saudara, Roh Kudus yang dalam hati kita itu langsung mencatat semua sikap ketika kita mendengarkan perkataan ini. Lalu dia laporan gitu. Inilah kondisinya orang itu seperti ini. Itu langsung laporan otomatis itu saudara. Maka dia rela tinggal di antara kita. Dan memang dia dimeteraikan di dalam kita. Gitu. Ya. Nah, jadi saudara, dengan semua perkataan-perkataan tadi saudara, tujuannya adalah untuk ini saudara, supaya manusia itu ya mengetahui hakikat dirinya
Hakikat itu adalah keadaan sebenarnya diri seseorang. Itulah hakikat, atau bahasa lain esensinya. Kalau kita mengatakan ini tidak benar, berarti kita sedang mengatakan Tuhan itu tidak benar. Dan tahukah saudara, kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak benar, berarti kita nggak mengerti siapa Tuhan itu, nggak mengenal Dia. Dan nanti kita tidak akan mengerti kalau ternyata kita ini adalah hasil daripada firman. Dan sebetulnya saudara, sampai kita ada sekarang ini, semua adalah firman. Jadi kalau kita mengatakan ini bukan tentang aku, maka kita langsung terpisah daripada Tuhan, saudara. Karena yang berbicara ini adalah Tuhan. Dan memang sebetulnya ini juga kenyataan. Kenyataan kok ini, saudara. Coba lihat saja, saudara. Coba lihat saja, saudara, siapa diri kita sampai dengan hari ini. Gak usah jauh-jauh lihat keluar gitu. Lihatlah dirimu sendiri. Jadi kalau dalam hal ini, saudara, ketika sampai dalam taraf ini, saudara, kalau walaupun saya yang menyampaikan ini, walaupun saya yang menerangkan ini, walaupun pikiran saya yang menerangkan ini, dia datang kepada pikiran saya, kan karena saya tundukkan pikiran saya kepada pikirannya lah, baru saya bisa bicara ini. Namun dalam hal ini, saya tidak bisa mengatakan kalau saya sudah seperti Tuhan itu, gitu. Nggak bisa, karena saya manusia. Makanya dalam hal ini, saudara, kalau saya katakan lihatlah dirimu, tentu saya akan mengatakan kepada diri saya, lihatlah dirimu. Iya. Dan dalam hal ini, saudara, kita semua sama. Bukankah ketika saya itu misalnya pengen, apa tujuan saya pengen jadi hamba Tuhan misalnya gitu, kan langsung ketahuan dengan firman ini, saudara. Supaya karena panggilan menjadi hamba Tuhan itu ya dihormati orang. Bukankah ada nilai itu yang ingin saya peroleh ketika saya ingin menjadi hamba Tuhan? Tapi bagaimana Tuhan akan melepaskan saya dari situ, saudara? Bukankah itu sangat merusak? Bukankah itu bertentangan dengan keinginan Tuhan? Tuhan saja ketika di bumi, dia tidak mencari pujian. Berarti kalau saya mencari pujian, bukankah saya manusia yang rusak? Ketika orang mengatakan kita tidak baik, tersinggung gak kita? Ketika orang menceritakan tentang kita, dia kayak gini, kayak gini, kayak gini, bagaimana perasaan kita? Tersinggung gak? Kalau kita tersinggung, bukankah berarti kita merasa diri kita sudah baik? Dan kalau kita berusaha menjadi baik, bukankah tujuannya supaya orang memuji kita? Bukankah ada tujuan itu? Iya kan? Coba lihat, saudara. Itulah kita. Lalu kita ingat,
ketika Tuhan Yesus dikatakan guru yang baik. Kenapa Tuhan mengatakan, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik katanya. Hanya Bapa yang di surga yang baik. Coba saudara, dari satu sudut itu saja saudara, dari satu sudut pandang itu saja saudara, rasanya kita itu sudah jelimet gitu. Ya kan? Bukankah karena ingin berusaha baik pada pemandangan orang, sehingga orang tersebut menjadi tidak natural saudara? Ya kan? Apalagi kalau berusaha baik. Waduh, orang itu akan pakai topeng terus saudara, supaya dikatakan dia misalnya baik di gereja sebagai seorang yang taat gitu. Maka dia akan berusaha menjadi taat gitu. Tapi bukankah akan semakin merusak orang tersebut? Terus gimana dong gitu. Wah, itu panjang saudara. Makanya dikatakan saudara, mengubah watak manusia dimulai dengan mengetahui hakikat dirinya. Ketika kita mengetahui keadaan manusia tersebut seperti itu saudara, kita mulai mengetahui dong hakikat kita gitu. Terus gimana itu? Makanya sampai Paulus itu bilang, aku manusia celaka gitu. Tapi setelah itu saudara, disitulah dia memandang kepada Tuhan Yesus saudara. Itu kan dulu kan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Tapi sekarang saudara, kita mendengarkan firman yang baru. Tuhan sudah datang dan dia mengambil rupa seorang manusia. Itu firman. Sekarang bukan lagi tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, tapi sekarang bagaimana kita memakan tubuhnya Tuhan dan mewujudkan Dia. Saudara, ketika saudara terus mendengarkan perkataan-perkataan dari mulut saya gitu ya, tahukah saudara maksudnya apa? Ketika kita mendengarkan setiap hari saya berbicara gitu ya, saudara, inilah sebetulnya makna yang lain daripada Tuhan menampakkan diri. Iya. Jadi manusia yang berbicara kepada saudara ini, itu anugerah dari Tuhan gitu. Iya. Karena bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Dan kalau saya dipilih Tuhan, bukan karena kebaikan saya. Kalau saya dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena saya berusaha supaya saya layak untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu untuk itu. Tapi ketika saya makanya dikatakan yang diminta Tuhan itu sedikit, kerja sama saja. Itu aja. Jangan pernah memonopoli Tuhan. Jadi ketika saya berani mengatakan itu kepada saudara, tak ada kesombongan di sana, saudara. Nggak ada. Karena kita tahu, kalau ada kesombongan di sana, maukah kita menjadi muridnya iblis? Kan langsung saudara. Kalau seseorang itu menganggap dirinya penting, berarti kan dia sombong.
Tetapi kalau saya tidak mengatakan perkataan itu, saudara, kita tidak akan mengerti apa arti penampakan Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu normal. Dia ingin menjadikan kita itu normal. Jadi ketika saya mengatakan itu, bukan seolah mengatakan, oh kalau kamu adalah perwujudan daripada Tuhan, lihatlah dirimu sendiri. Kamu bisa lakukan apa aja. Dan saudara, saya bangga bisa melakukan ini dan itu. Tapi sekarang, mana mungkin bangga lagi, saudara. Saya tahu itu sekarang musuh. Kalau saya mempertahankan status itu, berarti saya tidak memiliki pikiran Kristus. Tapi kalau saya tidak mengatakan hal yang tadi, kita pun tidak mengerti Tuhan ada di mana. Gak mengerti, saudara. Tapi kalau kita mengkultuskan seseorang, sama juga, saudara. Kita sedang meninggikan iblis. Itu sebabnya, saudara, kita itu harus memakan Tuhan, memakan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Itulah alasannya kenapa Tuhan mengatakan tubuhku benar-benar makanan. Saudara, Yesus itu terus berdoa setiap pagi, saudara. Bahkan bukan hanya setiap pagi, saudara, setiap saat. Dia tidak berani melakukan apapun sebelum dia melihat Bapaknya melakukan, Bapaknya mengerjakan. Dia selalu mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Dan anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku memberikan nyawaku, tapi aku berkuasa untuk tidak memberikannya. Tetapi aku pilih untuk memberikannya. Iya, makanya saudara, dia berikan kita sesuatu. Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham. Tapi Tuhan meminta itu kembali. Iya kan? Kenapa Abraham bisa taat? Tentu karena dia mengenal Tuhan itu. Kenapa dia bisa memberikan Ishak kembali? Karena apa? Karena dia mendapatkan Ishak itu ketika mustahil bagi dia untuk mendapatkannya. Dan dia jelas-jelas mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Suara yang sama yang mengatakan kepada dia, serahkan anak. Jadi saudara, pengalaman berjumpa dengan Tuhan itulah yang harus kita miliki. Ini yang akan membuat kita itu, saudara, gak mungkin kita akan lari dari Tuhan. Ini yang membuat kita itu, saudara, semangat terus melakukan apapun. Ini yang membuat kita rela tidak mencari pujian manusia. Ini yang membuat kita, walaupun dikatakan aneh oleh orang lain, kita menepis semua itu. Karena apa, saudara? Kita telah berjumpa dengan Tuhan. Iya. Ini akan membuat saudara bisa semangat hidup terus, saudara. Walaupun engkau lihat umurmu sekian, nanti begitu mencapai 60, 70 gitu ya.
Ya, para orang tua kita tidak mendengarkan perkataan seperti ini. Tapi oleh karena ada yang hidup, maka Tuhan menambahkan usia orang tua kita. Iya. Karena tanpa sadar, saudara, kita itu sudah beroleh hidup. Oh, dia tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dia tahu. Ketika dia mengatakan, aku menghapus air matamu, di sorga tidak ada air mata. Ya, itu firman, saudara. Makanya, saudara, ketika kita itu rasanya mau menangis gitu ya, tapi karena kita pegang firman Tuhan, di sorga tidak ada air mata. Ketika Yesus menangisi, ketika perempuan-perempuan menangisi Yesus, kenapa kamu menangisi aku? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Itu jadi firman, saudara. Saudara, sangat ajaib, saudara, kita mendengarkan perkataan-perkataan dari hatinya Tuhan setiap hari, saudara. Iya. Dia ngajari kita perlahan demi perlahan. Hanya dengan cara inilah perubahan sejati akan tercapai dalam mata manusia. Sumber penyebab watak rusak yang muncul dalam diri manusia adalah tipu daya, perusakan, dan racun iblis. Tipu dayanya, saudara. Manusia telah diikat dan dikendalikan oleh iblis, dan manusia mengalami kerugian yang mengerikan yang telah iblis sebabkan pada pemikiran, moralitas, wawasan, dan akalnya. Justru karena semua hal mendasar manusia ini telah dirusak oleh iblis, dan manusia menjadi sama sekali tidak sama seperti ketika Tuhan menciptakan mereka pada mulanya, maka manusia pun menentang Tuhan dan tidak mampu menerima kebenaran. Sekalipun, saudara, dikatakan tadi, sekalipun mereka telah pernah melihat penampakan Tuhan. Iya. Watak yang rusak itu tetap ada, saudara. Kalau kita mendengarkan perkataan ini, mari kita rendahkan hati kita, saudara. Bagaimana caranya? Duduklah di kaki Tuhan. Setiap kali saudara mendengarkan setiap perkataan ini, saudara, pujilah Tuhan dalam hatimu gitu. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau mulai satu hari gitu ya, mulailah berdoa dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau masih bisa bernafas gitu, syukuri. Engkau bisa bernafas dengan lega gitu ya, tanpa sesak gitu ya. Istri saya sudah, kalau sudah batuk gitu, itu sesak gitu. Saudara, kalau kita bisa bernafas dengan lega, menarik nafas, kita bisa makan apa saja gitu ya. Istri saya kalau makan apa gitu, makan daging dikit aja gitu, masuk gimana, kebas-kebas lah, apalah gitu. Saya juga begitu. Tapi saudara, ketika mulai syukur gitu ya, hidup saya bukan karena apa yang kelihatan, hidup saya bukan apa kata dokter gitu, maka ketika saya makan apa saja gitu, sudah, kadang ada alarm dalam diri saya gitu. Ya,
ketika bisa bekerja sampai apa gitu, kayaknya kayak gak ada capek gitu kan. Tapi bangun juga bisa juga segar gitu. Iya, bisa. Walaupun capek sekali. Kadang malah saya suka gitu. Karena kerjaan itu saya suka gitu. Gak ada yang paksa saya harus bikin ini, bikin itu. Gak ada, saudara. Saya lakukan dengan senang hati gitu. Nah, itu anugerah. Jadi setiap hari, saudara, apa ya, mulailah gitu, buat satu apa ya, latih dirimu untuk bersuka cita setiap hari gitu. Mulai berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain gitu, berhenti gitu. Itu bukan buat dirimu capek gitu. Mulailah begini setiap hari. Makasih Tuhan, aku bersyukur aku bisa hidup hari ini Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan hari ini untuk menyenangkan hatimu. Oke, setelah itu nanti setiap hari kau menghadapi apapun gitu, apa ya, ketika muncul dirimu gitu, muncul emosi, muncul ketidaktenangan gitu, tarik nafas lagi. Kasih Tuhan, aku bisa hidup, aku bisa menghadapi semua ini karena Engkau hidup di dalam aku gitu. Setiap hari sudah lakukan seperti itu. Ya, itulah hidup. Dan lihat nanti saudara, Tuhan itu makin nyata dalam dirimu. Engkau akan menikmati satu kehidupan yang sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya. Langit yang engkau lihat bukan langit yang lama lagi. Bumi yang engkau injak bukan bumi yang lama lagi. Tapi langit baru dan bumi yang baru. Itu berubah dengan sendirinya. Lihatlah, ketaatanmu kepada Tuhan, ucapan syukurmu kepada Tuhan akan mengubah keadaan sekeliling. Baik saudara, udah jam 6. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.